Katekisme Praekaristi. 2 minggu belakangan kita bicara tentang pengangkatan roti dan anggur. Yang pertama pada saat imam mendoakan dan berkata, "Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam." Dan pengangkatan yang kedua pada saat konsekrasi, yaitu pada saat imam mengangkat roti dan anggur dan kemudian mengatakan kata-kata konsekrasi, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Yang ketiga pada saat doksologi, yaitu doa kemuliaan yang menutup doa syukur agung, yaitu doa puji-pujian. Nah, doksologi ini disebut dengan doksologi meriah. Imam selebrant utama mengambil patena dengan hosti dan piala dan mengangkat keduanya. Dan seraya mengangkat itu ia bernyanyi atau berkata, "Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa." Nah, itu disebut doa doksologi. Doksologi menunjukkan pentingnya Kristus sebagai sang perantara. Melalui Dia, kemuliaan Allah semakin tampak dalam buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam Dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui Kristus kita dapat bersatu dengan Bapa, sebab tidak ada jalan melalui Dia tidak ada jalan kepada Bapa selain melalui Dia. Selain itu, doksologi juga menunjukkan bahwa kita hidup bersama Kristus, dan karena itu Ia selalu menyertai kita. Dia tidak hanya berada di atas atau di hadapan kita, tetapi juga berada di antara dan bersama dengan kita. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hidup kita ada dalam Kristus sehingga kita tidak bisa hidup, bernafas, berdoa, mencintai atau tindakan apapun jika tidak dalam Dia. Hanya dalam Dia peristiwa keselamatan dapat terjadi. Bagian pada saat mengangkat patena dan hosti dengan hosti dan piala, yakni pada saat doksologi, disebut dengan elevasi tingkat ketiga. Tubuh dan darah Kristus dipersembahkan dan diangkat tinggi, dan bahkan diangkat paling tinggi di dalam keseluruhan perayaan. Di sini doksologi ditanggapi oleh jemaat dengan aklamasi amin meriah, yakni dinyanyikan dan diulang, biasanya sampai 3 kali. Doksologi ini juga disebut sebagai doksologi penutup. Dalam doksologi ini diungkapkan pujian kepada Allah yang dikukuhkan dan ditutup oleh jemaat dengan aklamasi amin agung. Demikianlah 3 elevasi roti dan anggur dijelaskan untuk menegaskan pentingnya roti dan anggur dalam misa. Nah, dalam elevasi tingkat pertama, pada saat menghunjukkan persembahan, di mana roti dan anggur itu diangkat sedikit, patena berisi hosti dan piala, dan diarahkan kepada Allah. Elevasi tingkat kedua atau pengangkatan tingkat kedua itu setelah konsekrasi, diangkat setinggi mata, yakni hosti yang sudah dikonsekrir dan demikian juga piala, lalu kemudian diarahkan kepada umat. Nah, elevasi tingkat yang ketiga pada saat doksologi diangkat lebih tinggi dari mata, dan kemudian yang diangkat adalah patena berisi hosti yang sudah dikonsekrir dan juga piala yang berisi tubuh Kristus dan diarahkan kepada Allah. Roti dan anggur sebagai materi sakramenta adalah unsur penting dalam Ekaristi. Tidak ada perayaan Ekaristi tanpa roti dan anggur. Dan kemudian dalam Ekaristi dia diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan kata lain, dalam misa Tuhan sungguh-sungguh hadir melalui rupa roti dan anggur. Proses perubahan atau sering disebut dengan istilah transubstansiasi diungkapkan melalui tindakan simbolis atas roti dan anggur tersebut. Demikian katekisme Praekaristi.